Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Prasetyo SPD dari SMA Negeri 1 Purwantoro. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Angkatan 1 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai seperti biasa, ada aturannya ya. Kamera tetap on, yang mute adalah suaranya. Kemudian Mas Rizky minta tolong kameranya diputar itu, posisinya terbalik. Ya, terima kasih. Anak-anakku, marilah kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa, saya minta salah satu untuk memimpin berdoa. Di sini ada Mas Samiful ya, seperti biasa ya, pimpin doa. Minta tolong Mas Samiful. Baik Pak, perhatian untuk semuanya, duduk siap gerak. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa, mulai, selesai. Ya, terima kasih Mas Samiful yang katanya lagi sakit. Semoga lekas sembuh di era pandemi ini. Harus tetap jaga kesehatan, imunnya dijaga. Jangan telat makan ya, Mas Samiful ya. Semoga lekas sembuh. Baik, Pak. Ya, Amin. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks eksposisi. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar ya membaca contoh-contoh teks eksposisi dan membedakan antara teks eksposisi dan teks laporan hasil observasi. Nah, siapa yang masih ingat perbedaan antara teks eksposisi dan teks laporan hasil observasi? Ada? Assalamualaikum, saya Istiqomah Pak, izin Ya, menjawab. Istiqomah, silahkan. Perbedaan antara teks laporan hasil observasi dan teks eksposisi bisa dilihat dari isinya Pak. Teks laporan hasil observasi berusaha mendeskripsikan objek secara detail, sedangkan teks eksposisi berusaha meyakinkan pembaca dengan argumen yang kuat. Demikian Pak, terima kasih. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Istiqomah ya tadi ya. Perbedaan antara teks laporan hasil observasi dengan teks eksposisi. Tentu pada bagian isinya. Oke, untuk melanjutkan kegiatan pada siang hari ini, saya izin share screen. Ini ya, teks eksposisi. Pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran sebelumnya. Berarti di sini judulnya adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan, kemudian menulis teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini ada 4. Bisa kalian lihat di slide ya. Yang pertama adalah menganalisis strukturnya. Ya, dari struktur teks eksposisi ada tesis, argumentasi dan rekomendasi. Kemudian yang kedua, menganalisis kebahasaannya. Apa saja kebahasaan teks eksposisi? Nanti ada penggunaan istilah, kata sifat, penggunaan kalimat transitif dan intransitif. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa mendesain atau menyusun kerangka ya, kerangka dari teks eksposisi. Terakhir, setelah kalian mendesain, kalian diharapkan dapat menulis teks eksposisi dengan baik dan benar. Nah, seperti biasa, setiap kali kita belajar pasti ada nilainya. Apa saja nilai yang ada di pembelajaran kali ini? Seperti biasa ada 3. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sikap otomatis kehadiran ya. Nanti saya observasi sikap kalian dari mulai religiusitas, tadi sudah berdoa,
nasionalisme, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemandirian dalam mengerjakan tugas-tugas, gotong royong dalam kerja kelompok nanti, dan integritas, kedisiplinan, jujuran, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, ada 2 nilai. Yang pertama diambil dari tugas kelompok kalian, nanti ada tugas kelompok. Yang kedua ada tes objektif, mengerjakan di Google Formulir. Sedangkan yang ketiga ada penilaian keterampilan, yaitu tugas individu untuk menulis teks eksposisi. Untuk KKM-nya masih sama ya dengan tahun sebelumnya dan kemarin-kemarin, KKM-nya adalah 70. Tapi diharapkan meskipun KKM-nya 70, nilai kalian harus tinggi ya, 80, 90, kalau bisa 100. Amin. Oke, di awal pembelajaran ini ada pertanyaan. Mengapa kita mempelajari teks eksposisi? Ada banyak gambar ini, ya. Ada banyak gambar. Ada gambar sampah, ada gambar air bersih, ya, kekurangan air bersih, ada banjir, ada juga budaya asing. Bagaimana sikap kita? Bagaimana pendapat kita dengan permasalahan-permasalahan tersebut? Sebagai contoh, di sini ada sebuah video. Mari kita saksikan videonya ya. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dari Indonesia, merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia, dan sudah sering sekali. Dia mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Mau sampai kapan kita dibayang-bayangin oleh sampah plastik? Ya, kalian tadi sudah menyaksikan sebuah video tentang masalah sampah ya. Di situ juga ada pertanyaan. Tindakan apa yang akan kamu lakukan setelah menyaksikan video tersebut? Apa kira-kira? Tindakan apa yang akan kamu lakukan setelah menyaksikan video tersebut? Kira-kira ada yang mau berkomentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, siapa ini? Saya Vera, Ya, Pak. terima kasih Mbak Vera, silakan. Setelah melihat video tadi, saya jadi merasa bersalah karena sering membuang sampah sembarangan, Pak. Saya jadi sadar bahwa sampah merupakan masalah besar yang seringkali kita abaikan. Dan mulai sekarang, saya akan lebih peduli dengan masalah ini, Pak. Saya akan lebih peduli dengan kebersihan lingkungan. Sekian. Iya, terima kasih. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Vera tadi ya. Jadi kita sudah menyaksikan betapa bahayanya sampah sebenarnya yang ada di sekitar kita. Sampai ada pulau yang bentuknya yang terbuat dari sampah ya di tengah lautan. Nah, ini merupakan salah satu masalah ya. Salah satu masalah yang saya tampilkan di sini tadi. Ada sampah, air bersih, banjir, dan budaya asing. Nah, inilah contoh-contoh ide dalam pembuatan teks eksposisi. Dengan membuat teks eksposisi, kita dapat menyampaikan pendapat kita, sikap kita, dengan harapan pendapat-pendapat kita akan direspon oleh pembaca atau masyarakat. Contohnya tadi Mbak Ima ya di vlognya ya, vlog tadi dibuat dari sebuah teks eksposisi. Harapannya dapat mengurangi sampah ya, tindakan mengurangi sampah. Nah, tadi harapannya sudah tercapai, salah satunya Mbak Vera jadi berkeinginan untuk lebih peduli pada lingkungan ya. Salah satu contoh dari teks eksposisi yang divideokan ini ya contohnya. Kita langsung ke materi pada siang hari ini. Di sini yang pertama adalah struktur dari teks eksposisi. Kalian kemarin sudah membaca, modulnya sudah saya share ya. Ini hanya mengulas sedikit. Struktur teks eksposisi meliputi bagian tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis merupakan bagian awal dari teks eksposisi, di mana pada bagian awal tersebut kalian memberikan pandangan, ya, sikap, pandangan penulis terhadap suatu topik. Kemudian pada bagian kedua argumentasi berisi fakta-faktanya, dan diakhiri dengan penegasan ulang dan rekomendasi. Kemudian kaidah kebahasan teks eksposisi meliputi kata kajian, kata sifat, dan kalimat verbal.
Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Kemudian langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi. Yang pertama adalah merancang, mencari data-data pendukung, mengembangkan kerangka yang dibuat dengan menambahkan data-data pendukung yang telah diperoleh menggunakan beragam pola pengembangan paragraf ya. Ada beberapa contoh di situ, ada pola definisi, ilustrasi, pola perbandingan, kausalitas, klasifikasi, dan pola laporan. Nah, itu sekilas informasi penting mengenai teks eksposisi. Mungkin ada yang mau bertanya untuk materi kita pada siang hari ini? Saya, Pak. Ya, Mas Rizky silakan. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi unsur kebahasaan yang saya baca dan ada kalimat transitif dan kalimat intransitif. Pada materi tersebut sudah disajikan contohnya, tetapi adakah cara cepat untuk membedakan dua jenis kalimat tersebut, Pak? Hanya itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rizky. Pertanyaannya tentang kaidah kebahasaan ya, mengenai kalimat transitif dan kalimat intransitif. Sebelum saya menjawab, mungkin ada temannya yang mau menjawab pertanyaan Mas Rizky. Nanti ada poin plus. Saya, Pak. Siapa ini? Saya Amira. Ya, Mbak Amira silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya coba menjawab pertanyaan dari Rizky mengenai cara cepat membedakan kalimat transitif dan intransitif. Kalimat transitif itu kalimat yang bisa dipasifkan, kalau kalimat intransitif itu tidak bisa dipasifkan. Misalnya, kalimat ayah membaca koran, bisa dipasifkan menjadi koran dibaca ayah. Berarti kalimat tersebut adalah kalimat transitif. Sedangkan kalimat ibu berjualan di pasar tidak bisa dipasifkan menjadi di pasar berjualan ibu. Jadi kalimat tersebut merupakan kalimat intransitif. Demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Amira tadi ya. Salah satu trik cepatnya adalah bisa dipasifkan atau tidak bisa dipasifkan. Kalimat transitif bisa dipasifkan. Sedangkan kalimat intransitif tidak bisa dipasifkan. Itu yang paling mudah, Mas Rizky. Gitu ya, Mas Rizky? Sudah jelas? Sudah tidak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, setelah kalian belajar mengenai materi tadi, maka di sini ada tugas kelompok ya, tugas kelompok. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menulis dan menganalisis teks eksposisi. Ya, kalian masuk ke Google Classroom, kemudian diskusi untuk mengerjakan tugas tersebut ya. Kirim tugas yang telah dikerjakan dalam LKPD ketautan tugas Google Classroom kita. Jadi kita berselancar di LMS kita, Learning Management System. Untuk pembagian kelompoknya, di sini saya sudah bagi. Ada 3 kelompok, dari Mas Alif sampai Mbak Yerli, dengan topik yang berbeda ya. Kelompok 1, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Kelompok 2, bahaya narkoba bagi generasi muda. Dan kelompok ketiga, penegakan hukum di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa tautan yang bisa kalian akses untuk mengerjakan tugas tadi. Ada buku siswa, ada modul, ada juga diktat kita ya, modul yang kita produksi sendiri ya. Jadi ada 3 modul dan buku siswa yang saya sediakan. Kemudian kalian bisa mengakses lembar kerjanya di LMS. Nah, mari kita langsung menuju ke Classroom kita. Teks eksposisi. Ya. Di sini ada tugas yang sudah kalian kerjakan ya. Rancangan teks eksposisi kelompok 1 kita cek rancangannya. Ya, sudah ada.
untuk tugas sudah dikumpulkan. Terima kasih dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pada hari ini, siapa yang mau mempresentasikan karyanya terlebih dahulu? Siap, Pak. Kelompok 3 siap presentasi. Oh ya, kelompok 3 ya, siap ya. Mbak Yerli, silakan bisa share screen-nya untuk menampilkan pekerjaan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai tugas menulis dan menganalisis teks eksposisi. Anggota kelompok kami antara lain Rizky Maulana Yusuf, Samiful Aula Fajri, Titania Aulia Safina, dan saya Yerli Ania Saputri. Judul teks eksposisi yang kami buat adalah Ironi Penegakan Hukum di Indonesia. Kerangka teksnya. Tesis, hukum di Indonesia dapat diibaratkan runcing ke bawah, tumpul ke atas. Argumentasi, fenomena hukum saat ini adalah orang miskin dengan mudah dijebloskan ke penjara, tetapi orang kaya dan berkuasa sulit untuk diusut. Penegasan ulang, mengatasi masalah ironi hukum di Indonesia yang diibaratkan runcing ke bawah, tumpul ke atas. Kemudian, dari kerangka tersebut, kami mengembangkan menjadi teks eksposisi seperti berikut ini. Ironi penegakan hukum di Indonesia. Tesis, hukum di Indonesia dapat diibaratkan runcing ke bawah, tumpul ke atas, di mana hukum hanya mengadili rakyat-rakyat kecil dan melindungi golongan-golongan atas. Contoh paling nyata adalah penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Hampir sebagian permasalahan kasus korupsi di Indonesia dijatuhi hukuman yang sangat rendah, di mana hal tersebut sangat tidak sebanding dengan apa yang mereka perbuat. Bahkan, ada kasus korupsi yang hilang begitu saja. Selain itu, para koruptor juga disediakan sel penjara khusus, di mana sel tersebut terdapat fasilitas, di mana hal ini tentu tidak sesuai jika dibanding dengan sel pada umumnya. Sangat berbanding terbalik ketika kita melihat fenomena rakyat kecil yang melakukan tindak kejahatan, seperti contohnya mencuri ayam, hukuman yang diterima bahkan lebih berat dari para koruptor. Argumentasi pertama, fenomena hukum saat ini adalah orang miskin dengan mudah dijebloskan ke penjara, tetapi orang kaya dan berkuasa sulit untuk diusut. Misalnya kasus Nenek Minah yang berumur 55 tahun, yang tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari, Antan atau RSA, akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu, dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara, dengan masa percobaan 3 bulan. Bandingkan dengan kasus Hendrawan Haryono, mantan Wakil Direktur Utama Bank Asia Pasifik atau ASPAK, yang terlibat kasus korupsi BLBI sebesar 583 miliar hanya divonis 1 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan. Atau dalam kasus Bank Bali yang melibatkan Pandelubis dengan kerugian negara 904 miliar. Jaksa menuntut 4 tahun penjara, akan tetapi hakim membebaskannya karena dianggap bukan kasus korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Maulana. Ya, untuk selanjutnya penegasan ulang. Fenomena hukum yang runcing ke bawah, tumpul ke atas, jika dibiarkan pasti ke depannya akan menyebabkan masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap keadilan yang ditegakkan dalam hukum di Indonesia. Masyarakat juga tidak ingin lagi memperhatikan nilai-nilai moral yang ada. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan keadilan hukum di Indonesia. Mengadili mereka yang harus diadili dengan hukumannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan demi terciptanya negara Indonesia yang berdaulat hukum sesungguhnya dan tentulah akan menjaga keutuhan NKRI. Pemerintah selain harus taat kepada hukum yang berlaku, juga harus menjadi penegak hukum yang adil serta tidak memandang kasta, agama, maupun ras. Selain itu, masyarakat juga harus tetap patuh terhadap norma-norma hukum itu sendiri. Konsep keadilan haruslah diterapkan sebaik-baiknya, terutama di dalam keadilan hukum itu sendiri. Dengan begitu, konsep keadilan sosial bagi rakyat Indonesia yang
yang tertuang dalam Pancasila. Sila kelima akan benar-benar dapat diamalkan. Terima kasih. Lanjut, Rizky. Halo? Yang ketiga yaitu menganalisa aspek kebahasaan teks eksposisi yang telah dibuat. Yang A, penggunaan istilah. Yang pertama yaitu korupsi, makna, penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kedua yaitu koruptor. Maknanya yaitu orang yang melakukan korupsi. Yuk lanjut slide-nya. Yang ketiga yaitu jaksa, pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Selanjutnya itu penggunaan adjektiva. Yang pertama yaitu berat. Maknanya yaitu besar ukurannya di antara jenisnya atau benda-benda yang serupa. Susah dan celaka. Yang kedua itu tegas. Maknanya itu jelas dan terang benar, nyata, tentu, dan pasti. Yang ketiga yaitu adil, sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Yang C akan dijelaskan oleh Samiful. Oke, selanjutnya kita akan membahas kalimat transitif dan intransitif beserta analisis fungsi SPO, SPP, atau yang lainnya. Pertama adalah kalimat transitif. Contohnya adalah yang dari kalimat di atas adalah nenek Minah memetik buah kakao. Nenek Minah S atau subjek, memetik adalah predikat, dan buah kakao adalah objek. Untuk kalimat selanjutnya adalah kalimat intransitif. Contoh kalimat yang berada dalam teks yang telah dibuat adalah jaksa menuntut 4 tahun penjara. Jaksa sebagai objek, menuntut sebagai predikat, dan 4 tahun penjara sebagai pelengkap. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon koreksi dan mohon komentar dari Pak Andi, juga teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Pekerjaannya sudah bagus ya teman-teman ya. Mungkin sebelum saya berkomentar, ada teman yang mau berkomentar? Siapa ini yang berkomentar? Isul, oke, Isul silakan. Saya, yang Pak. raise hand. Ya. Izin mengomentari, Pak. Hasil kerja kelompok 3 sudah cukup baik. Dari strukturnya sudah ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Namun, banyak kalimat pasifnya yang diawali dengan di. Sehingga ini tidak sesuai dengan ciri kebahasaan verba aktif. Mungkin itu komentar dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, tepat sekali. Jadi komentarnya sudah mewakili ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Mas Isul. Jadi dari segi struktur sudah lengkap. Ada tesisnya, ada argumentasi, juga rekomendasinya. Hanya kelemahannya tadi disampaikan pada penggunaan kebahasaan di verba aktifnya. Dalam kalimat-kalimat yang digunakan di teks eksposinya kelompok 3 banyak menggunakan kalimat pasif. Diawali, predikatnya diawali dengan kata di. Ya, betul sekali. Jadi ketika mengambil contoh agak kesulitan itu mesti ya. Betul nggak Mbak Yerli? Ketika mengambil contoh agak susah nggak itu? Iya, Pak. Iya, jadi harus diperhatikan penggunaan kalimat aktifnya. Ya, kita sudah selesai presentasi, berarti kita lanjutkan ke bagian selanjutnya ya. Seperti biasa, setelah kegiatan pembelajaran selesai, maka kita akan melaksanakan penilaian ya atau kuis. Link sudah saya share di Classroom dan bisa kalian kerjakan, waktunya 10 menit seperti biasa ya. Bisa kalian tutup dulu kamera videonya, kemudian mengerjakan tesnya.
Ya, waktunya sudah habis ya. Kita lihat hasil pekerjaan kalian. Saya share screen hasilnya seperti biasa. Siapa yang remediasi? Nah, kita cek. Pak. Hasilnya adalah ya Mas Rizky yang remedi ya. Nilainya masih 50, harus belajar kembali ya. Kemudian ada Mas Samiful. Ini Mas Samiful tidak boleh alasan sakit ya. Tidak boleh alasan sakit ini. Kemudian ada lagi satu, siapa lagi nih? Cuma dua ya. Mas Rizky sama Mas Samiful. Harus belajar kembali. Nanti saya kirim link untuk remediasinya. Sedangkan yang lain nanti ada pengayaan aja. Saya berikan pengayaannya adalah mencari contoh-contoh teks eksposisi yang ada di internet. Nah, kemudian nanti kalian evaluasi, kalian bandingkan dengan teks eksposisi yang kalian buat. Dikumpulkan dalam bentuk portofolio dan nanti saya nilai di akhir semester. Gitu ya, seperti biasa. Kita lanjutkan. Kita sudah sampai di bagian penutup. Kita tadi sudah belajar dari awal sampai tes. Nah, di sini ada simpulan dan refleksi. Siapa yang bisa memberikan simpulan pada pembelajaran siang hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Simpulan yang dapat diambil dalam pembelajaran kali ini adalah teks eksposisi memiliki struktur teks tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi meliputi penggunaan kata kajian, kata sifat, dan kalimat verbal. Terakhir, dalam pengembangan teks eksposisi, kita dapat menggunakan berbagai pola paragraf. Iya, terima kasih Mbak Eni ya tadi yang memberikan simpulan. Betul sekali apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Kita sudah belajar mengenai pengertian, kemudian aspek kebahasaan, struktur, sampai ke cara membuat teks eksposisi. Nah, dari hasil pengalaman belajarmu tadi, apa kira-kira manfaat yang kalian peroleh dari kegiatan pembelajaran hari ini? Bisa dijadikan refleksi ya, kekurangan dan kelebihan pembelajaran kita pada siang hari ini. Siapa yang bisa memberikan refleksi? Ya, silakan Mbak Novita ya. Ya, terima kasih. Pada pembelajaran menulis teks eksposisi, kesulitan yang saya hadapi adalah mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf yang baik. Namun setelah saya praktikkan, ternyata kerangka teks dapat dikembangkan dengan cara mengumpulkan informasi yang sesuai dan disusun sesuai pola tertentu. Oh gitu. Ya, terima kasih refleksi yang telah disampaikan Mbak Novita ya. Jadi Mbak Novita awalnya mengalami kesulitan dalam menyusun teks eksposisi, namun ternyata setelah mendapatkan pembelajaran hari ini dengan trik ya, dengan berbagai macam pola, ternyata itu memberi kemudahan ya dalam belajar. Ya, super sekali. Terima kasih Mbak Novita. Untuk akhir pembelajaran seperti biasa ada tugas individu yang harus kalian kerjakan ya. Ini sebagai nilai keterampilannya, yaitu tulislah sebuah teks eksposisi dengan mengambil topik atau permasalahan yang terdapat di sekitar rumah kalian. Nah, kalian kan tadi sudah belajar dalam kelompok. Nah, sekarang tugasnya secara individu. Kalian bisa mencari contoh-contoh topik yang mudah ya. Misalnya apa Mas Isul, di daerahmu Mas Isul yang menjadi pokok bahasan, biasanya permasalahan di daerahmu? Bau lele, Pak. Oh, bau lele ya. Bisa masuk di situ. Tadi limbah ya, limbah dari lele. Bisa juga limbah tahu. Ya, itu masuk di situ. Atau mungkin masalah sampah juga masih bisa mendominasi ya, atau masalahnya bisa dicari. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu teks anekdot ya, kalau tidak salah ya. Jadi setelah teks laporan hasil observasi, teks eksposisi, selanjutnya kita akan belajar teks anekdot. Di teks anekdot itu nanti ada banyak cerita lucu, namun terdapat kritiknya. Nah, kalian pasti akan suka nanti ya. Oke, terima kasih. Kita sudah belajar pada siang hari ini.
untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta Mbak Angel untuk memimpin doa penutup. Bisa ya? Baik, Pak. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat menjadi bekal bagi kita nantinya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Angel sudah memimpin doa penutup pada pembelajaran siang hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, ya, motivasi dijaga. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.